Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia malam hari ini kita dapat hadir dan melanjutkan kembali kajian Pandritana yang sempat terhenti satu pekan yang lalu karena kan. Namun pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih, kajian Islam yang rujukannya adalah Kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kita berharap dalam kajian ini betul-betul kita memahami HPT yang menjadi sumber rujukan utama di dalam berpikir, akan beramal, akan nilai atau keajaran Islam itu sendiri. Sehingga ya sangatlah penting dan harus bagi pimpinan persyarikatan, baik itu Aisyah maupun Nasyiah, yang tahu betul sumber atau asal muasal pemikirannya. Jadi latar belakang dan asal muasal landasannya, pemahaman kita tentang agama ini, itu saya yakin dan saya kira itu tidak bisa ditawar-tawar. Suatu keharusan ya, di dalam memahami sumber ajaran agama Islam yang kita pahami. Yang ini adalah merupakan ideologi. Ya. Ada bahwa ideologi Muhammadiyah itu ada di dalam MKCH antaranya. Dan di antaranya itu adalah tentang konsep-konsep atau prinsip-prinsip paham keagamaan yang oleh persyarikatan itu diramu dan disusun dalam bentuk tuntunan. Dan ini diolah oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Maka saya mempertegas kembali bahwa kajian-kajian kita ini yang memang lebih fokus, harapannya bahwa ya, Anda semuanya di dalam memahami agama itu memahami kitabnya ini. Sehingga di mana saja kita bisa kembangkan itu. Kajian Pandritana ini yang rujukannya adalah HPT setidaknya menjadi dasar kita di dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada orang lain. Ya, karena terlalu banyak buku-buku agama yang kalau kita buka semuanya kita tidak mampu. Ya, karena keterbatasan kemampuan memilah-milah ya, mana yang lebih yang tepat yang sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Baik, ya termasuk dalam perkara yang kita bahas ini itu dari perkara penting yang merupakan rukun iman dan juga rukun Islam. Rukun iman telah kita tuntaskan, daripada iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Karena ini masuk pembahasan rukun Islam. Dan pembahasan rukun Islam yang terakhir ini adalah Kitabul Al-Hajj, terkait dengan haji. Di mana haji ini, ya lalu setelah saya sampaikan bahwa niat-niat dan motivasi untuk berhaji itu harus melekat dalam pribadi Muslim. Jadi, jikalau hari ini kita belum mampu berhaji, tapi semangat keinginan itu harus tetap ada, harus ditumbuh-suburkan pada bagian dari fondasi agama, pilar-pilar agama. Dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji itu bukan menjadi penghalang untuk meyakini atau memahami tentang tuntunan ibadah haji. Bila yang lalu kita sudah menjelaskan landasan tuntunan
manasik haji yang menyebutkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Malam hari ini masuk kepada tuntunannya, ya, tuntunannya yang diistilahkan dengan kaifiyatul haji wal umrah, tuntunan berhaji dan berumrah. Ya, baik, boleh mungkin di antara kita ada yang membaca, saya melihat langsung teks dari himpunan putusan tadi seperti apa tuntunannya. Ya, kalau gitu kita mulai dari ketua Nasya. Ya Ustaz. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul hajji wal umrati idza aradta an tuaddi faridatal hajji wal umrati wasafir ila baladillahil harami bi adaihima mukhlishan lillahi ta'ala. Ya, baik. Itu yang pertama. Dari pengantar dari tuntunan haji ini diawali ida aratta, apabila engkau hendak, jadi jika hendak melaksanakan untuk dia, ya, menunaikan faridatal haji wal umrah, kewajiban berhaji dan berumrah. Jadi ini putusan tarjih menjelaskan memang haji itu adalah fardu, seperti halnya umrah juga termasuk fardu, arti sesuatu yang wajib dilaksanakan. Bagi mereka yang hendak melaksanakan kewajiban haji yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, termasuk kemampuan di dalamnya, tuntunannya adalah fasafir, hendaklah bepergian, melakukan perjalanan ila baladillahil haram, ila baladillahi, ke negeri Allah al-haram, ya, yaitu Baitullah, yaitu Makkah al-Mukarramah. Ya, salah satu tanah haram itu adalah Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ya, dikatakan haram itu karena adalah tempat-tempat yang terjaga kehormatannya. Dan oleh umat manusia harus menjaga kehormatan dua kehormatan negeri tersebut, yaitu Makkah dan Madinah. Kemana arah bepergian kita ini sudah dijelaskan. Ila baladillahil haram, itu ke negeri Allah, yaitu Makkah al-Mukarramah. Ini sudah dijelaskan bahwa tidak ada arah lain perjalanan berhaji kecuali hanya ke Baitullah, yaitu Makkah al-Mukarramah. Untuk dilaksanakan li'adaihima. Namun dalam berangkat itu dimulai dengan apa? Keikhlasan. Mukhlisan lillahi ta'ala. Jadi segalanya diawali dengan keikhlasan. Kenapa? Karena keikhlasan ini yang akan nanti memberikan spirit yang memuatkan perjalanan umrah atau haji dan umrah yang kita harus persiapkan memang membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran. Sehingga kita akan dapat di dalam perjalanan ibadah haji itu ada saja hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, ada beban-beban karena berbenturan dengan pasangan ibadah haji yang bukan hanya kita tapi banyak orang. Nah, di sini akan berpotensi uh, berpotensi berdesak-desakan ataukah berpotensi untuk menaikkan tensi, ya, marah-marah, ataukah berpotensi juga terlambat bepergian, perjalanan yang panjang dari Makkah, dari tanah air ke Mekah. Nah, di sini terkadang kita akan diuji tingkat kesabarannya di dalam mengikuti tahapan-tahapan. Jadi mulai pendaftaran sampai manasik haji, mempersiapkannya panjang perjalanannya. Tidak sebatas 40 hari, 1 bulan lebih. Tapi persiapannya itu, ini yang terkadang membuat kita ini lepas kontrol. Ya. Bahkan pada akhirnya ada yang menuntut untuk membatalkan.
Seperti haji sekarang yang terlalu panjang. Nah, namun ketika itu awal yang keikhlasan, maka segala beban-beban itu akan menjadi ringan. Kekuatan pertolongan Allah itu ada di dalam keikhlasan melaksanakan amalan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan uh, pasukan kafir Quraisy dengan jumlah yang banyak. Ya, karena ya, jiwa-jiwa para sahabat dalam berdakwah itu adalah jiwa-jiwa mukhlis. Betul-betul sangat bersih hati mereka dalam berbagai tendensi-tendensi dan tujuan-tujuan. Dan ini membuat mereka bisa tahan terhadap cobaan-cobaan ketika masuk Islam di awal-awal periode. Nah, termasuk Bilal bin Rabah. Dalam ibadah haji ini karena dibutuhkan tenaga, perjalanan panjang, terkadang kita diuji kesabarannya, maka cara mengatasi dengan sikap yang utama adalah ikhlas. Tadi saya katakan, keikhlasan inilah yang akan memberikan spirit, yang menguatkan jiwa-jiwa manusia dalam memikul beban-beban yang begitu berat. Keikhlasan adalah pintu atau keran-keran pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menguatkan diri. Baik, nah itu yang pertama. Ya, jika kita hendak berhaji, maka dua langkah minimal yang harus kita maksimalkan. Bepergian dengan ikhlas. Sehingga itulah mengantar kita sampai ke sana itu dengan beban-beban yang begitu kelihatan berat, itu jadi ringan. Baik, untuk pertama, masuk kepada al-ihram. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Al-ihram idza wasalta ilal miqati zil khulafaifati awil juhfati au qarnil manazila au yalamlam Manazili, oh, yalamlam. au qarnil manazili au yalamlam fi ashhuril haji wa ahrim bil haji in kunta mufridan qailan labbaika hajja wa in kunta mutamatti'an faqul labbaika umratan wa in kunta qarinan faqul labbaika umratan wa hajjan mukhlisan niyattaka lillahi ba'da an. Sampai di sini dulu. Jadi langkah awal setelah ada keinginan dan ada keikhlasan melaksanakan itu, ya diawali dengan berihram. Ihram ini bagaimana tuntunannya? Idza wasaltal miqat. Jadi kita ketika bepergian, seperti ini berjalan kaki kah, atau kena pesawat, atau naik kendaraan lain, nanti mobil. Nah, idza wasalta, apabila engkau telah sampai ilal miqat, kepada miqat, katakan tadi bepergian ini. Ya, ilal miqat, ke miqat. Nah, miqatnya itu ada namanya Zulhulaifa. Di nama tempat ya Zulhulaifa. Ataukah bisa juga tempat yang lain Juhfa. Nah, atau Karnel Manazil. Atau Karnel Manazil. Atau Yalamlam. Atau Yalamlam. Nah, ini adalah 4 arah. Di mana 4 arah itu akan menjadi dasar kita dalam bepergian, dalam berhaji. Ataukah berumrah. Tadi keinginan melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan cara melakukan. Jadi musafir, dari kata musafir ini berarti bepergian. Nah, sudah ketika bepergian, berjalan, tibalah di suatu tempat. Ya, suatu tempat itu di mana sudah di awal kita akan berihram disebut dengan miqat. Jadi miqat itu
Iya, dikuturunin ya, na ya. Miqat itu adalah tempat di mana kita mengawali niat, di mana kita harus berhenti itu untuk meniat akan melaksanakan ibadah haji atau umrah. Nah, miqat itu diantaranya Zulhulaifah satu, yang kedua Qarnil Manazil, ataukah bisa juga Juhfa atau Yalamlam. Kalau untuk Indonesia berarti arahnya itu adalah Yalamlam. Juga area lain Qarnil Manazil, ada juga Juhfa dan Zulhulaifah. Kapan pelaksanaan ibadah haji itu? Nah, dijelaskan di tuntunan ini fi ashhuril haji, di bulan-bulan haji. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, al-hajju ashhurul ma'lumat. Masuk Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi awalnya dengan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Berarti ada waktu-waktu tertentu. Nah, ketika kita telah berada di waktu itu dan berada di tempat itu, nah, ini disebut dengan miqat, miqat al-makan, tempat mana kita akan berihram. Fahrim bil haji, maka hendaklah kita berihram untuk berhaji. Nah, sekarang in kunta mufridan, jika niat hajinya itu adalah mufrad, ifrad. Jadi haji ifrad itu artinya ya mengkhususkan ibadahnya, niatnya hanya untuk haji saja. Jadi tidak berniat untuk umrah, tapi niatnya memang semata-mata untuk haji. Maka niatnya adalah labbaika hajjan, atau in kunta mufridan qailan labbaika hajja. Jadi niat orang yang ifrad itu, berhaji ifrad adalah ini. In kunta mutamatti'an, jika kamu berhaji dengan maksud tamattu. Jadi tamattu itu adalah melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan mengawali dulu umrah. Nah, lalu diikuti dengan ibadah haji. Nah, niatnya orang yang bertamattu itu dengan berharam adalah labbaika umratan. Ya. Jadi kalau ifrad, ya, melaksanakan hanya niat haji saja. Sedangkan tamattu melaksanakan ibadah haji diawali dulu dengan umrah. Nah, apa niatnya haji tamattu itu? Jadi ketika mengawali mengambil miqat, maka niatnya labbaika hajjan. Fa in kunta qarinan, tapi kalau ada orang yang berhaji dengan niat menggabungkan antara haji dan umrah, maka niatnya labbaika umratan wa hajja. Ya. Dan ini artinya adalah kami berniat, ini panggilan Allah untuk melaksanakan umrah dan haji. Di beberapa KBIH, niatnya ini ada perubahan. Misalnya ada yang menambahkan Allahumma labbaika hajjan. Ya Allah, kami penuhi engkau panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, tapi kalau ada yang berubah, ya sekarang apakah pernah kita jumpai niatnya itu bukan ini, dia ganti nawaitu hajjan lillahi ta'ala. Jadi disebutkan kata nawaitu, saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Nah, ini tentu kita hindari karena tidak ada tuntunannya. Yang ada adalah labbaika hajjan kalau berniat haji. Kalau untuk umrah labbaika umratan. Tapi kalau dua niatnya labbaika umratan wa hajja. Nah, itu di mana dilaksanakan? Di miqat. Dan miqatnya itu batas, namanya batas. Jadi batas dimulainya ihram disebut dengan miqat. Nah, tidak boleh melewati. Dengan mengikhlaskan niat karena Allah. Mukhlisan niyataka lillah.
Jadi spirit daripada ihram inilah ketika kita bertawajuh menghadapkan wajah kita menuju Ka'bah, itu dalam semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya labbaik la syarika lak labbaik, itu kan sebenarnya panggilan Allah yang kita sambut dengan baik. Dengan artinya kami sambut. Jadi perjalanan haji adalah perjalanan menuju Allah. Jadi untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala yang begitu jauh dari ibadah haji. Maka dalam perjalanan ada safar. Artinya ibadah haji itu adalah momen atau momentum di mana seorang bisa dekat dengan Tuhannya, bisa dekat dengan Allah. Itu dibuktikan di antaranya adalah ketika berada pada ihram, dia niatkan untuk dirinya berihram. Di sinilah batas untuk menjaga uh, ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Baik, ya. Tapi diawali dengan tadi mukhlisan niyatakalillah. Ini memperbarui kembali ketika niat ihram. Jadi pakaian yang kita gunakan itu adalah pakaian putih. Artinya ketika kita hendak menghadapkan wajah Allah, seharusnya keputihan itu yang menjadi dasar kita, kebersihan. Membersihkan hati kita penyakit-penyakit. Kenapa warna putih bukan warna-warni, pakai warna-warni? Itu bahwa ketika kita bertakarub kepada Allah harus melepaskan baju-baju kita. Kecuali baju yang berwarna putih yang melambangkan ya, tidak ada noda-noda, melambangkan kefitrahan, kesucian. Dan dalam upaya itu apa? Dekat dengan Allah. Akan ada kebaikan dan kemanfaatan yang kita harus peroleh di sisi Allah. Di mana perolehan ini itu dapat sempurna kalau kita menghadapkan wajah kita ini dan fisik kita, jiwa kita itu dengan jiwa pakaian ihram, yaitu pakaian putih. Nah, melangkah dari langkah awal. Baik itu spiritnya ataukah rohnya haji. Ya, ketika mengawali dengan menggunakan pakaian ihram, melepaskan pakaian-pakaian yang berwarna-warni, apalagi yang berjahit, ya, yang tentu dengan jahit itu akan memberikan harga lebih tinggi, harga lebih besar. Tapi kita lepaskan semuanya. Ya, karena hanya yang seperti itulah pada saat kita melepaskan ya, yang sifatnya melekat dalam tubuh yang menghalangi seseorang bisa dekat dengan Tuhannya. Baik, nah untuk menyiapkan ihram itu walaupun sudah ada, ya, maka ada sunnah-sunnahnya yang menunjukkan akan kesiapan kita untuk menghadap kepada Allah. Antaranya adalah akan dilanjutkan. Wa ba'da an tattasila ba'da an tak ba'da an taktasila wa turajjika sya'ra ra'sika wa tudhinuhu wa tatayyaba bi atyabi ma tajidu wa talbasa libasal ihram izaron waridaan abyadaini nazifain kashifan ra'saka wa 'alal mar'ati an alla tastura wajhaha wa kaffaiha. Baik, jadi saat fisik dan jiwa kita sudah perhadapkan ya menuju Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah niatkan, maka untuk mempersiapkan diri ya antak tasila hendaklah uh, mandi ya. Jadi setelah mandi ini jadi perlu diawali dengan mandi dulu. Dan tak tasil. Wa turajjil sya'raka. Jadi saat menggunakan kain ihram belum meniatkan untuk berhaji dan berumrah,
Maka awali segalanya itu dengan mandi. Lalu barulah bersisir, ya. Wa turajjil sya'raka adalah menyisir rambut, ya. Bahkan bisa juga uh, wa tudhinuhu. Wa tudhinu artinya meminyaki rambut kepala itu. Wa tatayyaba bi atyabi ma tajidu, dan memakai sebaik-baik wangi-wangian yang engkau dapati. Wa talbasu libasal ihram, dan memakai pakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu adalah pakaian kain panjang dan selendang yang putih bersih, ya, putih bersih keduanya. Jadi izaran waridaan abyadaini nazifatain, ya, putih dan bersih. Kasyifa ra'sak, dengan membuka, ya, penutup kepala. Nah, ini bagi laki-laki. Alal mar'ati, sedangkan untuk perempuan, la tastur wajah, wajahnya tidak boleh ditutup. Wa kaffaiha, dan juga telapak tangannya. Adalah kesiapan fisik kita. Tadi hati nurani, jiwa menghadap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi secara fisik harus juga dibersihkan. Rambutnya yang memakai wangi-wangian, pakaian ihram putih bersih. Nah, rambut ini harus dibuka, ya. Penutup kepala maksudnya. Ya, kasyif ra'sak. Nah, sedangkan untuk wanita tetap menutup auratnya, yaitu menutup rambut, tapi yang tidak boleh ditutup adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Inilah kesiapan fisik, ya, pada saat hendak berihram. Maka selesailah langkah pertama dari pelaksanaan ihram, dan diikuti dengan sunnah-sunnahnya. Terus ketika kita sudah menggunakan ihram ini, maka di situ ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar, yang merupakan bentuk pembinaan Allah terhadap manusia lewat uh, lewat pelaksanaan ataukah menggunakan kain ihram yang kita lilitkan nanti. Ya, bagi laki-laki melilitkannya lalu dijadikan sebagai selendang. Bagi perempuan tentunya hanya dan menutup seluruh auratnya. Dengan catatan dan penguatan, rambut, wajah dan telapak tangan tidak boleh ditutup. Nah, sekarang apa pantangan-pantangannya bagi mereka yang berihram? Karena posisinya sudah berada pada posisi bersih, posisi siap menanggalkan beban-beban, bahkan jabatan-jabatan. Maka di situ ada pantangan-pantangan yang harus dijaga, yang merupakan proses atau aturan Allah agar saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala begitu indah, tidak dipengaruhi oleh, ya, hal-hal yang mengganggu, dan itu disebut dengan muharramatul ihram. Di amalan-amalan yang bisa mengganggu kualitas ibadah kita, yang ingin menundukkan wajah diri di hadapan Allah dengan ketawaduan di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Nah, sekarang apa pantangan-pantangannya ini bagi orang yang berihram, yang menjadi sifatnya nantinya, yang harus dijaga ketika sudah pulang kembali. Ya, lanjut. Muharramatul ihram. Harramatul ihram wa bidzalika takunu muhriman wala tuzil sya'raka wala tuqassirhu wala tuqallim zufraka wala tatayyaba wala tarfus wala tafsuq wala tajadal wala talbasil makhiyuta wala tauban maskat laf aranu wal baras wala albasku alladhi yasdurul ka'bain wala sobat ra'sak
Wa ammal mar'atu fa'alaiha alla tastaru wajhaha wa kaffaiha walaha lubsul maqiti wal sidai wal khuffi wal jawrabi Ya, wal di sini dulu. Ya, kita bagi-bagi. Hal-hal yang harus dihindari dalam berihram itu, kata tuntunan ini, wabidzalika takunu muhriman. Dengan begitu, kalau kita sudah menggunakan kain ihram, itu berarti kita sudah menjadi sudah berada pada posisi ihram. Nah, karena itu ada kata ihram, muharramat, berarti menjaga diri dari hal-hal yang terlarang. Itu namanya muhrim. Orang-orang yang menjaga dirinya, membatasi dirinya hal-hal yang diharamkan. Maka mana yang termasuk kategori larangan-larangan itu? Fala tuzil sya'raka wala taqsirhu. Yang pertama bagi orang yang berihram itu adalah tidak menghilangkan atau memotong rambut. Ya, fala tuzil sya'raka. Berarti menggondol, ya. Menghabiskan rambut di kepala. Wala tukassirhu, dan juga tidak boleh dipotong, ya, memendekkannya. Berarti membiarkan posisi rambut seperti biasanya saja. Wala tukallim zafrak, dan jangan pula kamu memotong kukumu. Wala tatatayyab, dan jangan menggunakan wangi-wangian. Ya, ini sebelumnya boleh menggunakan wangi-wangian, tapi setelah menggunakan ihram, maka hal-hal yang sifatnya mengurangi, menambah bagian dari tubuh, ya, itu dilarang. Ya, membiarkan secara alami saja. Kenapa? Karena hidup alami inilah yang mampu menyambungkan dirinya itu kepada Allah. Jadi tidak ada beban-beban sama sekali. Ya, hidup sesuai dengan apa adanya. Karena hal yang lain inilah akan nanti memberatkan. Tadi rambut, kalau diganggu, ya biarkan saja itu. Kuku juga, apalagi wangi-wangian. Nah, wala tarfus, wala tafsuk, wala tatajadal. Nah, sisi dari sifat dan akhlak itu dalam ketika kita berhaji, dan itulah pembinaannya di sini. Jadi dia adalah perjalanan spiritual. Tanya kalau kita adalah ini adalah perjalanan dalam bentuk Baitul Arqam. Baitul Arqam. Di antaranya tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Ya, tidak melakukan kata kotor, wala tarfus, wala tafsuk, dan berkata cabul, wala tatajadan, dan tidak boleh berbantah-bantahan. Nah, ini berarti cara Allah untuk membiasakan diri kita untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak tepat. Nah, seperti kalimat fasik, kalimat kotor, ya, kemudian berbantah-bantahan. Wala talbasal al-makhita wala thawban. Nah, jangan menggunakan pakaian yang berjahit dan pakaian yang terkena za'faran, ya, atau dan waras. Jangan pula memakai khuf. Wala talbisil al-khuffa allati yasturul ka'bain. Larangan-larangan pakaian berjahit tidak boleh digunakan. Dan juga pakaian yang terkena oleh wangi-wangian. Dan juga jangan menggunakan alas kaki yang menutup mata kaki. Apa artinya? Bahwa pakaian yang sudah dihiasi itu jangan dibawa-bawa. Ya, seperti yang dijahit, berarti sudah ada tambahan. Jadi kita dilatih oleh Allah untuk hidup sederhana secara alami saja. Karena hidup secara alami inilah yang nanti meringankan. Ya, dan seseorang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tughatti ra'saka, dalam berihram tidak boleh, ya, menutup kepala. Ini untuk pria. Ya. Wa ammal mar'atu fa'alaiha alla tastur wajhaha wa kaffaiha. Sedangkan untuk perempuan hanya dua saja.
untuk tidak menutup wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, bagi perempuan boleh menggunakan pakaian, ya pakaian yang berjahit. Ya, bisa juga menggunakan sepatu, menggunakan kaos kaki, itu bagi perempuan. Tapi laki-laki tidak boleh. Ya, selanjutnya. ولا تخطب امرأة ولا تنكحها ولا تنكح ولا تتعرض لصيد البر ولا تقطع شجر الحرام ثم أكثر التلبية رافعا صوتك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له وإذا أردت دخول حرام مكة فاغتسل. Jadi masih kelengkapan saat kita sudah menggunakan ihram, sudah melepaskan pakaian yang berjahit, nah, kemudian bahkan wangi-wangian jangan lagi ditambah. Nah, untuk kelengkapannya ini dilarang bagi seseorang untuk melamar seorang wanita. Jadi janganlah engkau meminang seorang wanita itu dalam keadaan ihram. Jadi ketika kita menggunakan ihram atau jamaah yang menggunakan ihram, jangan memperbincangkan masalah pernikahan. Ya, artinya pernikahan maksudnya di sini adalah melakukan khitbah, ya, pelamaran. Apakah dalam bentuk secara resmi ataukah secara tidak resmi dengan menyatakan diri. Misalnya saya akan menikahi kamu. Padahal dia sedang menggunakan ihram, itu tidak boleh. Wala taktubu imra'atan. Wala tangkiha, dan juga tidak boleh menikah. Artinya melakukan ijab qabul. Ya. Wala tunakki, dan juga tidak boleh menikah. Jadi tidak boleh melakukan nikah dan juga tidak boleh menikahkan orang lain. Ya. Jadi kita diminta untuk fokus. Sisi lain juga tidak boleh wala tata'arrad bi saydil barri. Tidak boleh memburu binatang, mengganggu binatang buruan. Ya, termasuk wala taqta syajaran haram, dan jangan juga memotong pohon, ya, pohon dari bumi haram, di tanah haram. Nah, setelah itu banyak bertalbiyah dengan mengangkat suara labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan wahai Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sungguh kenikmatan, pujian, laka itu milik engkau semata. Wal mulka la syarikalah, demikian pula dengan kerajaan. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Wa idza aradta dukhula haram Makkah faqtasil. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Makkah dan mau masuk, dianjurkan untuk mandi. Nah, inilah proses pada saat mengawali itu dengan ihram. Kemudian ini selanjutnya tawaf, kemudian sa'i, kemudian nanti tahallul. Ya, ini rangkaian-rangkaian. Jadi pergi ke Arafah, ke wukuf, bahkan nanti kembali daripada Arafah. Ya, semuanya itu akan, ya, dilengkapi nantinya. Baik, saya kira demikian saja dulu untuk malam hari ini, kita cukupkan. Satu dari pelaksanaan ibadah haji yang diawali dengan ihram, dengan filosofi, kemudian rahasia-rahasia, ataukah dari adab-adab yang harus diperhatikan, karena itulah bisa Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik, membentuk jiwa-jiwa. Dengan jiwa-jiwa seperti itulah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, baik, jadi awali dengan menggunakan ihram yang tentu dalam perjalanannya menuju Ka'bah.
sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah. Baik, saya kira cukup dulu. Sesi tanya jawab kita buka. Kita jawab. Ya, syukran kasiran Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya barangkali ada dari Yunda-Yunda yang ingin mengajukan pertanyaan atau memperjelas apa yang dijelaskan oleh Ustaz sebelumnya, saya berikan kesempatan. Iya baik Ustaz, jadi ini ada pertanyaan yang masuk melalui room chat, akan saya bacakan. Yang pertama, selama ini yang saya pahami niat itu di dalam hati. Sementara tadi dijelaskan adanya lafaz niat berhaji dan umrah. Apakah ini berarti ada perbedaan khusus terkait niat dalam ibadah haji dan umroh? Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu Ustaz, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Betul, ini hasil cermat kita ya. Padahal dalam konsep prinsip ibadah itu masalah niatnya itu adalah hati, itu kerja hati. Jadi niat bermakna dalam bahasa Arab keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, keinginan ini itu dikerjakan oleh hati. Kerjanya hati, bukan kerjanya lisan. Ya, karena dalam hal seperti itu. Nah, sedangkan haji pada saat kita menyatakan diri labbaik Allahumma hajjan berarti melafalkan. Berarti melakukan niat-niat dengan menggunakan bahasa lisan. Tidak seperti biasanya. Nah, inilah dalam paham keagamaan oleh Muhammadiyah bahwa pada prinsipnya kalau itu terkait dengan ibadah mahdhah, maka prinsip imannya adalah menunggu penjelasan. Asalnya adalah haram hingga ada keterangan dan penjelasan tentang ibadah dan tata cara. Jadi, kemudian kedua, prinsip ibadah itu apalagi ibadah mahdhah itu adalah ya mengikuti sunnah Nabi. Udu anni manasikakum. Jadi kalau manasik perintah Nabi ikuti tuntunan manasikku. Nah, kalau mau salat ikutilah tuntunan atau kata cara bagaimana caranya saya salat. Nah, haji ini ya, kenapa ada lafal labbaik Allahumma hajjan? Nah, dari segi nasnya karena itulah yang dituntunkan oleh syariat lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang melafalkan. Ya, karena pada prinsipnya labbaik Allahumma umratan itu adalah memastikan. Ya, jadi ucapan kita ini untuk melaksanakan umrah. Karena sifatnya haji adalah mengikuti ataukah ya, menerima panggilan Allah. Itu memang harus diangkat, ya, harus dipersiapkan ya, jiwa kita dan diri kita. Ya, kemudian kedua, ini adalah sesuatu yang dibenarkan karena sifatnya tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk pelaksanaan. Khudhu anni manasikakum. Jadi laksanakanlah ibadah haji itu sesuai dengan tata cara. Dan Nabi ketika menyempurnakan ihramnya, salah satu rangkaiannya adalah menggunakan kalimat tadi. Labbaika Allahumma labbaika umratan atau labbaika hajjan. Sehingga di situ itu adalah merupakan rangkaian lafal yang kita baca saat hendak melaksanakan ibadah umrah.
Jadi rangkaian dari umrah dengan cara melafalkan. Untuk mengikhlaskan itu tidak perlu diucapkan. Seperti tadi kan kita sudah sebutkan. Jika kita hendak melaksanakan ibadah haji yang diwajibkan, maka lakukan perjalanan dengan niat ikhlas. Itu kan niatnya di sini tidak dilafalkan. Tapi saat berihram itu apa yang dilafalkan? Ya, untuk menentukan, membedakan antara haji dan umrah ataukah kiran. Di suasananya berbeda ketika kita sholat dan ketika berhaji. Ya. Dan terakhir, karena itulah yang dikatakan Nabi, ikutilah tata cara haji kamu dengan mengikutiku. Dan Nabi pun membacanya itu. Ya, sebagai ungkapan untuk menerima dan memenuhi panggilan, karena sifatnya itu harus mengangkat suara seperti zikir yang lain, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maka di sini pula lah yang dan diharuskan mengangkat suara sebagai bentuk pemenuhan panggilan Allah Azza wa Jalla. Jadi pengkhususan dengan adanya nas yang menunjukkan akan perkara tadi. Allah alam. Iya, baik. Itu tadi penjelasan dari Ustaz terkait apa kemudian yang mengakibatkan niat pada pelaksanaan haji itu dilafalkan, tidak seperti ibadah-ibadah pada umumnya, karena tuntunannya demikian. Nah, kemudian Ustaz sebelum melanjutkan pertanyaan dari kolom chat, terlebih dahulu saya akan berikan kesempatan kepada Ayunda Darnawati Rajab. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin memperjelas tentang yang pernah saya dengar terkait dengan ketika kita melihat atau membersamai keberangkatan para jamaah haji, maka kita juga diharuskan untuk berdoa atau mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Saya hanya ingin mempertanyakan terkait dengan apakah tuntunannya itu memang benar ada. Jadi kalau misalnya setiap kita melihat pemberangkatan jemaah haji, apakah itu di jalan, uh, di atas bus, apakah kita dituntunkan untuk ikut untuk mengucapkan kalimat talbiyah itu, ya, atau melakukan doa-doa tertentu di situ. Itu yang pernah saya dengar. Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua terkait dengan memotong rambut, apakah mungkin ini tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan pada saat sedang melaksanakan ihram? Karena saya pernah mengikuti manasik, menjadi pendamping manasik haji, eh, itu terkait dengan rambut bagi perempuan ini, itu juga menjadi larangan untuk tidak bisa digugurkan, sehingga saya pernah mendengar penjelasan bahwa untuk menjaga kehati-hatian, ya, perempuan sebaiknya untuk tidak bersisir, ya, atau untuk tidak merapikan rambutnya karena dikhawatirkan gugurnya atau terpotongnya rambut tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Ya, untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah, ya, itu pada prinsipnya sama, kecuali dalam beberapa hal-hal itu. Nah, di antaranya itu adalah seperti dalam hal menggunakan khuf, maka menutup mata kaki, ya, itu tidak mengapa. Wal mar'atu fa'alaiha alla tastur wajha wa kaffaiha. Nah, kalau laki-laki yang seharusnya tidak boleh menggunakan sepatu yang menutup mata kaki, perempuan boleh. Ya, sama dengan kepala, ya, kepala tidak boleh ditutup, tapi kalau perempuan boleh ditutup karena itu ada aurat. Ya. Sama juga dengan kaos kaki. Nah, tapi jalannya sama, ya, baik mencukur, kemudian
mencukur rambut, memotong kuku, sama juga memakai wangi-wangian, ya, tidak berkata fasik, berbantah-bantahan, ya, kecuali uh, yang lainnya itu seperti berjahit, ya, yang berjahit. Jadi kalau di atas sama, ukur sama, potong kuku juga demikian, wangi-wangian juga demikian, kata fasik, berbantah-bantahan, nah itu sama. Tapi kalau yang lainnya, pakai yang berjahit, nah, khusus untuk perempuan saja, khusus perempuan saja. Dan juga tidak menggunakan pakaian yang baik, yang wangi-wangian. Ya. Dan makanya ada penjelasan walaha lubsul makhit, menggunakan pakaian yang berjahit. Jadi kalau rambut tidak bisa dipotong, ya sama laki-laki maupun perempuan. Menikah juga tidak boleh dilamar, tidak boleh melamar. Ya sama-sama kalau tidak boleh berburu binatang, berburu hewan, tidak boleh juga memotong pohon di tanah haram, ya sama-sama bertalbiyah. Jadi, tapi kalau dari sisi tadi potong rambut itu berlaku secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Sama juga potong kuku, menggunakan wangi-wangian. Ya. Yang kedua, tidak ada tuntunan bagi orang yang melihat atau mendampingi orang yang berangkat umrah dan haji dengan mengikuti yang sama. Itu dituntunkan bagi orang yang berumrah. Labbaika umratan, maka berhaji labbaika Allahumma hajjan. Nah, bagi kita ya tidak ada anjuran untuk mengikuti kalimat itu. Tapi kalau sebatas zikir-zikir, ya tidak ada salahnya. Tapi tidak tuntunan dari Nabi ketika melihat orang yang berhaji, berumrah, dan dia bertalbiyah, kita juga ikut. Karena kan itu artinya apa? Saya penuhi panggilan ya Allah. Nah, ini kita belum berangkat. Jadi kalau hanya doa semata, ya Allah mudahkanlah perjalanan kami supaya bisa berhaji. Ya. Tapi kalau dilihatkan saya juga mau bertarbiyah, nah itu tepat. Karena tarbiyah itu, ya Rob, aku penuhi panggilanmu. Ya, dengan cara ini, ya berihram, dalam melakukan perjalanan. Nah, kita ini tidak berihram, tidak memulai perjalanan. Ya, sehingga tidak tepat ada kalimat labbaik Allahumma umrah, labbaik umratan. Karena prinsipnya kita tidak melakukan gerakan, belum bergerak. Ya, cukup dengan doanya saja, semoga dimudahkan. Itu. Kalau dijadikan wirid biasa, maka tidak haram. Tapi kalau sengaja dibuat dengan kalimat itu, jadi tidak boleh. Kan tidak contoh dari Nabi SAW. Baik. Allah alam bisawab. Iya, baik Ustaz, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Yang manakah yang lebih utama memberangkatkan umroh orang tua atau diri sendiri terlebih dahulu? Oh ya, baik. Dalam melaksanakan haji umrah tanpa mahram bagi perempuan. Sedangkan biaya belum cukup untuk berangkat bersama mahram. Apakah boleh atau ditunda saja dulu? Ini pertanyaannya nih. Ya, baik. Ini tak mahram. Prinsip haji itu ketika mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau sudah mampu dengan melakukan perjalanan, materi sudah cukup. Dan fisik sehat. Berarti secara hukum dia sudah menjadi wajib. Ya, apatah lagi ada pembuka pendaftaran. Nah, sekarang masalahnya adalah tidak ada mahram. Nah, di Muhammadiyah mahram itu, ya, berangkat tanpa mahram. Kalau sendirian dan tidak ada penunjang untuk keselamatan, maka tidak boleh. Tetapi kalau itu menjadi kebutuhan, ada syarat syariah,
lalu dalam perjalanan dipastikan aman, maka hukumnya boleh. Sehingga ketika di pendaftaran itu meminta mahram, kemudian ternyata mahramnya adalah rombongan, dan itu dibolehkan, ya, maka ini diikutkan saja. Ataukah kalau tidak ada, maka tidak perlu, dengan mengambil mekanisme yang ada di Kementerian Agama, karena belum mampu. Ya. Sedangkan tanpa mahram bagi Muhammadiyah, ya misalnya maksudnya sih suaminya, sepupunya, tapi tergabung dalam kelompok yang dinyatakan aman, maka boleh dia melakukan perjalanan seperti di putusan Tarjih terkait ya, dengan keberangkatan bersama dengan mahram. Jadi ya, sebab kalau dia sudah mampu, kemudian sudah ada jadwalnya juga, apalagi ya dengan alasan tidak ada mahram, padahal mahram itu adalah tingkat keamanan yang dipastikan. Kalau aman, walaupun tidak bersama dengan suaminya, maka sudah sah ataukah sudah boleh melaksanakan ibadah haji. Jadi, apalagi kalau sudah naik namanya, kemudian justru ditunda ataukah dibatalkan karena suaminya belum cukup biayanya. Nah, itu tidak bisa karena sudah waktunya dan sudah ada seatnya, tinggal berangkat dan dibuatkan mahram dari jamaah yang ada. Ya, apakah boleh atau ditunda saja dulu? Nah, ini banyak kalau memungkinkan sudah ada lalu apalagi sudah daftar, ya maka sebaiknya dilakukan saja karena itu bagian dari rukun iman yang sifatnya person, individual. Nah, individual itu berhaji. Ya. Beda dengan jamaah, dengan ibadah-ibadah yang lain yang terkadang sifatnya kolektif. Kalau ini ibadah haji sifatnya parsial, person-person. Syahadat, puasa, berhaji, ya zakat, itu sifatnya privat. Terkecuali sifatnya berkelompok, ya dipersyaratkan, ya maka harus dipenuhi. Seperti jihad, yaitu harus bersama dengan orang lain. Ya, jadi bukan sendiri-sendiri orang berjihad, tapi harus bersama dengan orang yang lain. Jadi tidak menunggu, ya harus menunggu yang lainnya. Sebab kalau haji yang privat harus sempurna. Kalau sudah mungkin berangkat ibadah haji, maka sudah bisa dilakukan daftaran. Walaupun suaminya belum ada atau suaminya belum cukup biaya untuk berangkat. Ya seperti itu. Sifatnya person. Iya, pertanyaan lain Ustaz yang masuk melalui room chat, yang manakah yang lebih utama memberangkatkan umroh orang tua atau diri sendiri terlebih dahulu? Nah, di sini ada beberapa pertimbangan, ya bahwa ya di situ ada hak orang tua, ya, misalnya dengan mempertimbangkan dari misalnya tua, jadi kalau tidak berangkat ibadah haji pada tahun ini, ya maka berkemungkinan dia tidak berangkat. Tapi kalau misalnya ya, dirinya, ada dua di situ, sudah mulai tua, ada di mana kemungkinan dia akan tidak berangkat, ketidakberangkatannya, maka sebenarnya orang tua ini ada keringanan, pertama karena ketidakmampuannya. Kemudian sisi lain, haji itu diperuntukkan bagi yang mau. Justru orang yang berduit ini, misalnya anaknya, dia mampu, justru dia menjadi orang tua kalau umur tua jadi sudah jadi tidak wajib. Tapi kalau dia mau berinfak, berwakaf, ya, atau berkhidmat dan bersedekah, maka di sini bukan diutamakan tapi dibolehkan. Karena pada prinsipnya
ibadah haji itu sifatnya private. Ya, sehingga seseorang yang sudah mencapai, maka dialah yang berkewajiban. Tapi kalau ibunya ternyata mau dibantu dalam bentuk hibah dan sedekah karena bagian darinya, maka itu diberi kebolehan. Tapi di sini tidak ada unsur lebih bagus. Kalau misalnya masih muda, misalnya orang tua tidak punya kemampuan, lalu kita ada kemampuannya, maka di sini tidak mengapa mendahulukan kalau itu diberikan, tidak ada halangan. Maka tidak mengapa untuk diberikan kepada orang tua, ya sambil anak-anaknya ini mempersiapkan dirinya juga untuk bisa berangkat. Ya. Jadi intinya dirinya yang wajib, sedangkan ibunya itu jadi sunnah bagi anaknya. Maka ke dalam hal ini lebih utama untuk dirinya, karena dirinya dalam masa kemampuan, sedangkan orang tuanya ini tidak masuk kategori hal yang mampu, apakah fisiknya atau keuangannya, sehingga kewajiban anak lebih besar daripada kewajiban kepada orang tuanya. Tapi dengan catatan, kalau mau berbagi, bisa saja, sah saja. Ya, dihajikan orang tuanya, itu tidak dilarang. Tapi yang utama itu untuk dirinya, karena itu sifatnya privat, sama dengan sholat, sama dengan zakat. Jadi sholat, zakat, ya, bersyahadat itu sifatnya privat, masing-masing individu. Nah, tapi catatan tadi, kalau dia ingin membantu orang tuanya, maka itu tidak salah. Tidak salah. Allah a'lam. Ya, baik. Sebelum melanjutkan pertanyaan di kolom chat, saya juga ingin mengajukan sedikit pertanyaan, Ustaz. Eh, Pernah satu waktu saya melihat ada semacam diskusi di sosial media yang kemudian mengkritisi orang-orang yang melakukan umroh sampai beberapa kali. Nah, kritik tersebut kemudian mengatakan umroh sebaiknya tidak dilakukan berkali-kali, terlebih lagi ketika ada kondisi misalnya orang-orang di sekitarnya yang butuh dibantu secara ekonomi misalnya, yang karena kondisi ekonomi kemudian menyebabkan dia melakukan tindakan kriminal dan semacamnya. Nah, kira-kira melihat fenomena seperti ini, bagaimana tanggapan Tasas itu mungkin? Ya, baik. Nanti kita akan jelaskan di HPT hukum-hukum seputar haji dan umrah. Nah, termasuk masalah-masalah badal itu juga di chat ini. Ya, termasuk berhaji dan umrah itu dijelaskan di dalam HPT jilid 3. Nah, termasuk berulang-ulang dalam berumrah dalam satu perjalanan, satu kesempatan itu tidak ditentukan. Oleh karena memutuskan bahwa haji itu hanya sekali dalam satu kesempatan. Jadi kalau sudah haji umrah tidak boleh ketanim lagi. Artinya tidak ditentukan maksud saya. Atau kamu ulangi 2 kali, 3 kali. Nah, catatannya adalah berumrah itu hanya sekali dalam satu kesempatan berangkat. Nah, nanti balik lagi. Ya, sama dengan haji. Nah, badal juga demikian. Badal ini diperuntukkan bagi ya orang tua itu boleh, tapi dengan syarat dia sudah berhaji. Kenapa boleh orang tua? Karena pertama dia adalah bagian dari diri orang tuanya. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Kata lagi kalau orang tuanya bernazar, maka itu lebih wajib lagi. Sama dalam hadis Nabi SAW, ini kata Nabi, ada saya punya orang tua. Nah, dia berazam, bernazar untuk berhaji. Apakah boleh saya berhaji atas nama dirinya? Ya, maka Nabi SAW mengatakan boleh. Jadi kalau itu orang tua, kemudian sanak kerabat, bisa saja diumrahkan, karena itu bagian dari diri orang itu, ya, tapi dengan syarat kita sudah lebih dahulu berhaji. Gitu.
Allah a'lam bishawab. Ya, saya kira dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Iya, baik. Itu tanya jawab dari beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Apakah Yunda-Yunda sekalian masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait tuntunan haji dan umroh kali ini? Iya, Sudah akhiri mati. iya, sepertinya sudah cukup apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi juga. Saya pikir cukup jelas dan kompleks, mulai dari bagaimana haji itu dilaksanakan, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, juga hal-hal yang dilarang ketika telah menggunakan pakaian, hal-hal yang harus dihindari setelah kita menggunakan pakaian ihram. Eh, Barangkali sebelum mengakhiri diskusi ini, Ustaz, ada closing statement yang perlu disampaikan? Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang dengan hambanya. Dan itu ditandai dengan adanya panggilan hambanya untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu sepantasnya kita ini menyambut panggilan itu, ya supaya bisa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, uh, dalam bermunajat kepada Allah dibutuhkan dua hal, yaitu menguatkan ataukah menghiasi diri dengan kebaikan dan membersihkan dari keburukan. Itulah tanda ihram, kita menggunakan pakaian bersih dan menghindari dari hal-hal yang terharam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perhatian bagi kita semua. Kalau saja haji tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, padahal kita sudah dipanggil dengan panggilan yang baik, lalu sudah berada di depan Ka'bah, belum membuat diri kita ini sadar, maka dengan cara apa lagi Allah menuntut kita untuk bisa dekat dengannya. Maka sadar diri kita bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.